Kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertanggung jawab untuk mengangkut nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ tubuh, serta untuk mengangkut bahan-bahan limbah. Anatomi kardiovaskuler. Atrium kanan menerima darah dioksigenasi atau miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke vertikal kanan. Vertikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke trunkus pulmonalis yang mengarah ke paru. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen atau teroksigenasi dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui vertikal kiri. Vertikal kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Cara kerja otot jantung. Berbeda dengan dua jenis otot lainnya, otot jantung bekerja secara tak sadar dan tidak dapat dikendalikan oleh kita. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh sel-sel khusus yang disebut dengan sel pacu jantung. Sel pacu jantung berfungsi untuk mengendalikan kontraksi pada jantung, lalu sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke sel-sel pacu jantung yang mendorong untuk mempercepat dan memperlambat detak jantung. Lapisan jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan luar epikardium atau perikardium visceralis. Lapisan tengah miokardium. Lapisan dalam endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri atas 1. Atrium kanan akan menerima darah dari sel badan yang telah dinya oksigenkan. Ia akan dipam masuk ke dalam vertikal kanan. 2. Vertikal kanan akan menerima darah dari atrium kanan. Ia akan dipam ke paru-paru dan dioksigenkan. 3. Atrium kiri menerima darah yang telah dioksigenkan oleh paru-paru. Ia kemudian akan dipam masuk ke dalam vertikal kiri. 4. Vertikal kiri adalah bagian struktur jantung manusia yang paling kuat dalam kalangan semua ruang jantung. Ia akan mengepam darah yang dapat diterima dari atrium kiri yang telah dioksigenkan. Darah itu kemudian akan dipam ke seluruh sel badan. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 bagian. 1. Peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil. 2. Peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. A. Peredaran darah dari bilik kanan menuju paru-paru lalu ke selami kiri. Bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, selami kiri jantung. B. Pada peredaran darah kecil, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, pembuluh nadi, sistem organ, pembuluh kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, selalu serami kanan. Katup jantung. Katup atriovertikuler letaknya di antara atrium dan vertikal. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan vertikal kanan terdiri dari 3 katup disebut katup tricuspid. Katup pulmonalis terletak pada arteri pulmonalis atau memisahkan pembuluh pulmonal dari vertikal kanan. Katup pulmonalis
terletak pada arteri pulmonalis atau memisahkan pembuluh pulmonal dari vertikal kanan. Konsep patofisiologis: 1. Trombus, darah yang membeku yang menyebabkan penyempitan pembuluh. 2. Aneurisma adalah kelainan pembuluh darah otak yang muncul akibat penipisan dan degenerasi dinding pembuluh darah arteri. Gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan